Bab 865. Bawa pergi. Keempat penjaga itu tidak berani lengah sama sekali, dan mengarahkan senjatanya ke arah Charles Ma. Seorang pemuda yang bisa membunuh 5 tim patroli berturut-turut bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Charles Ma menatap Cinta Guan dengan sedih, seperti melihat orang mati. Cinta Guan yang masih tertawa nakal, ditatap oleh Charles Ma dan dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Untuk sesaat dia menjadi marah karena malu. Ini adalah permainan rumahnya, dan Charles Ma berani menatapnya dengan mata seperti itu. Karena kamu muncul, aku akan membuatmu mati sekarang. Setelah Cinta Guan selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya yang sedang memegang pistol yang ada di saku. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Paman. Melihat seseorang mendekat, Cinta Guan tanpa sadar berhenti menarik pelatupnya. Pangeran. 4 penjaga lainnya juga berbicara satu demi satu. Melihat Herman Guan masuk dari luar, diikuti oleh sosok Parubaya. Hanya saja pakaian pria Parubaya itu terbilang unik, dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki pedang panjang di punggungnya, meski dibungkus kain abu-abu, bisa ditebak kalau itu adalah pedang panjang dari bentuknya. Saat pria Parubaya itu muncul, jejak serius muncul di mata Charles Ma, tetapi ada semangat juang di matanya yang merah. Dia bisa merasakan bahwa pria Parubaya dengan pedang panjang di punggungnya ini adalah ahli yang kuat. Jerry yang terlalu kuat, di tangan Jerry yang bahkan satu gerakan saja bisa membunuhnya seketika. Tetapi di bawah Jerry yang, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia bergerak, dan sekarang pria kuat dengan pedang di punggungnya membuatnya memiliki semangat juang yang kuat. Hanya dengan bertarung melawan orang yang kuat pada level ini seseorang dapat meredam seni bela dirinya sendiri. Aku tidak menyangka bahwa orang kuat misterius yang menyebabkan banyak masalah di rumah Raja Guan ternyata adalah kamu. Herman Guan memandang Charles Ma sambil tersenyum. Charles Ma berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, aku ingin nyawa wanita ini, apakah kamu di sini untuk menghentikanku membunuhnya? Herman Guan tersenyum, benar-benar berani, aku menyukainya. Namun jika kamu ingin membunuh seseorang di depanku, Herman Guan, aku khawatir kamu tidak bisa. Oke, mari kita berhenti berbicara omong kosong dan berbicara serius. Aku sangat menghargai bakat seni bela dirimu. Jika aku tidak salah menebak, kamu harusnya alam raja tahap awal, bukan? Itu bagus selama kamu mau menyerah padaku, aku bisa menjaga hidupmu tetap aman. Tidak hanya itu, atas nama keluargaku, aku akan mengundang ahli otak terkenal dari seluruh dunia untuk merawat adikmu. Bagaimana, selama kamu mau menyerah, kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu bahkan mungkin bisa menyembuhkan adikmu. Kata Herman Guan sambil tersenyum. Ekspresi Cinta Guan berubah menjadi sangat jelek. Baru pada saat inilah dia menyadari mengapa Herman Guan mengirim 4 penjaga untuk menahannya. Ternyata semua ini ada dalam perhitungan Herman Guan. Herman Guan menggunakannya sebagai umpan, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang menariknya bukanlah Jerry Yang, tetapi Charles Ma. Sekarang dia masih ingin memenangkan Charles Ma untuk tunduk. Charles Ma mencibir, seorang ahli terkenal di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa istriku adalah seorang ahli medis terkenal di dunia? Bahkan dia tidak bisa melakukan apa-apa pada saudara perempuanku. Beraninya kamu mengatakan bisa menyembuhkannya. Herman Guan tersenyum dengan jijik, aku tidak tahu seberapa kuat keterampilan medis istrimu, tetapi aku tahu beberapa dokter ajaib yang tersembunyi dari dunia. Mereka adalah reinkarnasi, selama mereka keluar, adikmu pasti akan bisa bangun. Kalimat ini membuat Charles Ma terdiam. Baginya yang terpenting sekarang adalah menyembuhkan Michelle. Alasan mengapa dia datang ke rumah Raja Guan awalnya untuk tujuan balas dendam, dan dia tidak pernah berpikir bahwa ada beberapa dokter jenius yang belum lahir di dunia ini. Dia ingin percaya pada kebenaran bahwa ada langit di balik langit, dan ada manusia di luar manusia. Dia harus mengakui bahwa saat ini, hatinya tergerak. Namun dia tidak yakin seberapa bisa dipercaya kata-kata Herman Guan.
Aku tidak bisa mempercayaimu. Charles Ma berkata jujur. Herman Guan juga tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu punya pilihan? Kamu jelas tahu tentang betapa seriusnya melanggar rumah Raja Guan. Jika kamu menolak, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Kamu harus mengerti bahwa aku tidak sedang bernegosiasi denganmu sekarang, tetapi memberimu kesempatan. Kesempatan untuk menyelamatkan dirimu, dan mungkin adikmu. Sekarang mari kita lihat apakah kamu bersedia menyelamatkan adikmu. Herman Guan tahu betul bahwa kelemahan Charles Ma adalah adik perempuannya, jadi dia terus membicarakan adik perempuannya. Ekspresi wajah Charles Ma sangat rumit. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini, dan dia bahkan tidak berpikir untuk bertahan hidup. Dia hanya ingin membunuh Cinta Guan dan membalaskan dendam adiknya. Tapi kata-kata Herman Guan menggerakkan hatinya. Jika adik perempuannya bisa disembuhkan, tidak ada pertanyaan tentang balas dendam. Namun jika dia menyerah pada Herman Guan, bagaimana dia menghadapi Jerry Yang di masa depan? Meskipun dia tidak tunduk pada Jerry Yang, di dalam hatinya perintah Jerry adalah keputusan yang harus dipatuhi. Tanpa Jerry Yang, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Sekarang seluruh rumah Raja Guan sedang mencarimu. Jika orang lain menemukanmu, bahkan jika kamu ingin menyerah padaku, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Melihat Charles Ma goyah, Herman Guan berbicara lagi. Hal itu membawa tekanan yang luar biasa bagi Charles Ma. Cinta Guan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi wajahnya sangat jelek. Meskipun Charles Ma belum melakukan apa-apa padanya, dia baru saja menendang pintu villa, dan dia terlempar ke pintu. Sekarang dia hampir cacat dan terluka parah. Jika Charles Ma belum mati, dia tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tapi di depan Herman Guan, dia tidak berani membantah sedikit pun. Sekarang ayahnya telah menembak dirinya sendiri, di suku Raja Guan dia hanya bisa mengandalkan Herman Guan. Pangeran, apakah kamu sudah menangkap pembunuh yang masuk ke rumah Raja Guan? Pada saat ini sebuah suara penuh lelucon tiba-tiba terdengar, dan seorang pria parubaya masuk ke villa dengan sekelompok penjaga di belakangnya. Melihat orang itu datang, ekspresi Herman Guan tiba-tiba berubah menjadi jelek, dan matanya yang tajam melihat 4 penjaga yang dia atur untuk melindungi Cinta Guan satu persatu. Melihat ekspresi ketakutan di mata seorang penjaga, dia langsung mengerti. Cinta Guan mengandalkannya, jadi tentu saja dia tidak akan mengkhianatinya. Masalahnya hanya dengan 4 penjaga. Apa, Balai Penegakan Hukummu juga akan mencampuri urusanku? Herman Guan berdiri dengan tangan di belakang, menatap pria parubaya dengan acuh tak acuh dan menanyainya. Pria parubaya itu sedikit tersenyum, apa maksudmu? Balai Penegakan Hukum adalah Balai Penegakan Hukum suku Raja Guan. Karena kebetulan lewat, bawa orangmu pergi. Herman Guan sama sekali tidak menghargai Dryan Guan, jelas ada perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Itu tentu saja tidak boleh, karena pangeran tertua telah menemukan pembunuhnya secara alami akan diserahkan ke Balai Penegakan Hukum. Tentu saja jangan khawatir, akan ada imbalan atas jasamu. Dryan Guan melambaikan tangannya dan memerintahkan, singkirkan pembunuh yang masuk tanpa izin ke istana. Bersambung.